Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita masuk ke tema 2 yaitu udara bersih bagi kesehatan. Subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih, pembelajaran 1. Mari kita perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar ini dapat kita lihat ada beberapa makhluk hidup, antara lain manusia, kambing, ayam, dan itik. Perbedaan dari makhluk hidup yang ada pada gambar tersebut adalah dari anggota tubuhnya, cara berjalannya, jenis makanannya, dan tempat hidupnya. Sedangkan persamaannya adalah sama-sama membutuhkan makanan, bernafas, dan tempat tinggal. Semua makhluk yang ada di gambar ini membutuhkan oksigen untuk bernafas. Hanya saja, proses bernafas oleh makhluk hidup ini berbeda-beda dan inilah yang akan kita pelajari pada tema ini. Sebelumnya silakan buka buku paket tema 2 kalian dan buka pada halaman 2. Pada halaman tersebut terdapat sebuah bacaan yang berjudul Dayu dan Ikan Hias. Mari kita baca bersama-sama. Dayu dan ikan hias. Dayu memelihara banyak ikan hias berjenis ikan mas koki. Ikan-ikan hias itu dipelihara dalam sebuah akuarium. Setiap hari Dayu memberi makan ikan-ikannya. Dayu juga rutin membersihkan akuarium, lalu mengganti airnya dengan air bersih. Kegiatan itu ia lakukan seminggu sekali. Dayu senang melihat ikan-ikan di dalam akuarium berenang ke sana kemari. Dayu memperhatikan saat mulut ikan-ikan itu terbuka dan menutup. Seolah-olah ikan-ikan itu selalu menelan air. Dayu bertanya-tanya, apa yang dilakukan ikan-ikan itu? Selanjutnya kalian bisa buka halaman 3. Kalian telah membaca bacaan Dayu dan ikan hias. Perhatikan peta pikiran atau mind map di bawah ini. Lalu jawablah pertanyaan dalam setiap kotak. Mari kita jawab bersama peta pikiran atau mind map berikut ini berdasarkan bacaan yang di atas tadi ya. Oke, pertanyaan yang pertama, siapa yang memiara ikan hias? Jawabannya adalah Dayu. Apa nama jenis ikan hias yang dipiara? Jenis ikan hiasnya adalah ikan mas koki. Di mana ikan hias itu dipiara? Di dalam sebuah akuarium. Kapan ikan hias itu diberi makan? Setiap hari. Kapan akuarium dibersihkan? Akuarium dibersihkan seminggu sekali. Pertanyaan terakhir, apa yang diperhatikan Dayu saat melihat ikan-ikan hiasnya? Yang diperhatikan Dayu saat melihat ikan-ikannya adalah Dayu memperhatikan saat mulut ikan-ikan itu terbuka dan menutup. Nah, dari bacaan ini, Dayu bertanya-tanya, apa yang dilakukan ikan itu ya? Kenapa mereka membuka dan menutup mulutnya? Ya, jawabannya adalah mereka membuka dan menutup mulutnya adalah untuk bernafas atau untuk mengambil udara. Pada pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari pernapasan pada hewan. Seperti manusia, hewan juga bernafas untuk mengambil oksigen dan membuang karbon dioksida. Namun, sistem pernapasan pada hewan berbeda dari manusia. Bahkan, sistem pernapasan pada hewan pun berbeda-beda sesuai dengan jenisnya. Berikut adalah sistem pernapasan pada beberapa jenis hewan. Yang pertama adalah alat dan sistem pernafasan pada cacing atau vermes. Cacing tidak mempunyai alat pernafasan khusus. Cacing bernafas melalui permukaan kulit. Kulit cacing selalu basah dan berlendir untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Oleh karena itu, cacing menyukai tempat lembab untuk menjaga supaya kulit tubuhnya selalu basah dan berlendir. Di bawah permukaan kulit cacing yang tipis terdapat pembuluh udara. Saat udara masuk melalui kulit, oksigen diikat oleh darah. Pada darah cacing terkandung hemoglobin, sehingga mampu mengikat oksigen. Oksigen yang diikat oleh hemoglobin lalu diedarkan ke seluruh tubuh. Zat sisa pembakaran berupa karbon dioksida dan uap air dikeluarkan dari tubuh juga melalui permukaan kulit. Yang kedua, alat dan sistem pernafasan pada serangga atau insekta. Pada hewan lain, serangga bernafas dengan menghisap oksigen dan melepas karbon dioksida.
Namun alat pernafasan serangga berbeda dengan hewan lain. Alat pernafasan serangga berupa trakea, yaitu sistem tabung yang memiliki banyak percabangan di dalam tubuh. Percabangan trakea disebut dengan trakeola. Trakea mengedarkan oksigen langsung ke semua sel tubuh dan organ, serta menyerap karbon dioksida dari semua sel tubuh untuk dibuang. Udara memasuki trakea melalui pori-pori kecil di permukaan tubuh serangga yang disebut dengan spirakel. Kemudian, udara beredar melalui pembuluh udara kecil. Sel-sel tubuh mengambil oksigen langsung dari pembuluh udara kecil itu. Karbon dioksida dari sel akan mengalir ke trakeola, lalu dibuang melalui lubang spirakel. Yang ketiga, alat dan sistem pernafasan pada ikan atau Pisces. Semua makhluk hidup, termasuk ikan, memerlukan oksigen supaya tetap hidup. Pengambilan oksigen ini melalui proses pernafasan yang melibatkan organ pernafasan. Ikan bernafas dengan organ khusus mirip saringan yang disebut dengan insang. Insang berbentuk lembaran tipis berwarna merah muda dan selalu lembab. Insang terdapat tepat di belakang rongga mulut pada kedua sisi kepala ikan. Biasanya insang dilindungi oleh selaput atau rangka yang disebut dengan tutup insang atau operculum. Di balik tutup insang ini terdapat 4 deret insang yang saling tumpang tindih. Pada insang terdapat pembuluh darah halus. Pembuluh darah itu dapat menyerap oksigen yang terkandung dalam air dan melepaskan karbon dioksida dari darah. Insang juga berfungsi sebagai alat pengeluaran garam-garam dan sebagai penyaring makanan. Untuk memperoleh cukup oksigen, mulut ikan dan insang bekerja bersama-sama seperti pompa isap air. Pertama-tama tutup insang menutup. Secara bersamaan, mulut terbuka dan dinding mulut mengembang. Saat itulah air terisap masuk. Kedua, rongga mulut menyempit dan mulut menutup. Secara bersamaan tutup insang terbuka. Akibatnya, air keluar dari mulut dan melewati insang. Saat itulah oksigen dari dalam air terserap dan karbon dioksida dikeluarkan. Nah, gambar ini adalah gambar aliran air saat ikan bernafas. Pada gambar kiri di atas ditunjukkan saat pernafasan dimulai. Mulut ikan membuka dan rongga mulut mengembang untuk mengisap air. Gambar anak panah biru menunjukkan aliran air masuk ke dalam rongga mulut. Gambar sebelah kanan menunjukkan saat berikutnya mulut ikan menutup dan tutup insang terbuka. Gerakan mulut ikan dan tutup insang itu secara bersamaan memompa air keluar dari rongga insang. Anak panah biru menunjukkan aliran air keluar melalui insang. Alat dan sistem pernafasan pada hewan amfibi. Kata termasuk hewan amfibi, yaitu hewan yang hidup di darat dan di air. Saat masih berupa kecebong, kata hidup di dalam air dan bernafas menggunakan insang. Insang kecebong terletak di luar tubuhnya dan terdiri atas lembaran-lembaran kulit halus mengandung kapiler darah. Setelah berumur 9 hari, kecebong bernafas menggunakan insang dalam. Insang dalam akan menyusut seiring mulai berfungsinya paru-paru dan katak muda pun tumbuh menjadi katak dewasa. Katak dewasa bernafas menggunakan paru-paru dan permukaan kulit. Di dalam paru-paru terdapat banyak gelembung udara yang sangat kecil, berselaput dan penuh dengan kapiler darah. Di dalam gelembung udara, oksigen diserap dan karbon dioksida dikeluarkan. Selain dengan paru-paru, katak juga bernafas melalui kulit. Permukaan kulit katak selalu basah agar memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Yang kelima, alat dan sistem pernafasan pada reptil. Hewan yang termasuk jenis reptil diantaranya ialah ular, kadal, cecak, buaya, dan biawak. Reptil bernafas menggunakan paru-paru. Udara masuk melalui hidung, lalu ke batang tenggorokan, lalu ke paru-paru. Paru-paru reptil terletak di dalam rongga dada dan dilindungi oleh tulang rusuk. Paru-paru reptil sederhana dengan beberapa lipatan dinding yang dapat memperbesar permukaan paru-paru. Namun, paru-paru kadal dan buaya lebih kompleks dengan beberapa belahan dan bertekstur seperti spons.
Pada reptil yang sering berkubang di air seperti buaya, lubang hidungnya dapat ditutup selama menyelam. Dengan begitu, air tidak akan masuk ke dalam paru-paru. Yang keenam adalah alat dan sistem pernafasan pada burung atau aves. Burung bernafas dengan sepasang paru-paru. Paru-paru burung terletak di dalam rongga dada. Udara yang mengandung oksigen masuk melalui lubang hidung pada pangkal paruh sebelah atas. Selanjutnya udara masuk ke pembuluh udara yang disebut dengan trakea. Dari trakea, udara sebagian masuk ke paru-paru dan sebagian lagi masuk ke kantong udara. Burung menghirup udara sebanyak-banyaknya saat tidak terbang. Yang ketujuh, alat dan sistem pernafasan pada mamalia. Mamalia adalah jenis hewan yang menyusui anaknya. Ada dua jenis mamalia, yaitu mamalia darat dan mamalia air. Mamalia darat misalnya kambing, sapi, kerbau, dan kuda. Mamalia air misalnya paus, duyung, dan lumba-lumba. Alat pernafasan mamalia darat terdiri atas hidung, pangkal tenggorok, batang tenggorok, dan paru-paru. Perhatikan gambar organ pernafasan kuda berikut ini. Pada mamalia air, hidungnya dilengkapi dengan katup. Saat mamalia tersebut menyelam, katup akan menutup. Sebaliknya, saat mamalia tersebut muncul di permukaan air, katup terbuka. Saat itulah mamalia air tersebut akan menghirup oksigen serta mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Untuk tugas pada pembelajaran ini adalah kalian diminta untuk membuat bagan cara kerja organ pernafasan pada hewan. Kalian bisa memilih salah satu, bisa cacing tanah, bisa ikan, serangga, amfibi, reptil, burung, atau mamalia. Ingat, hanya satu saja. Setelah kalian membuat bagan cara kerja organ pernafasan pada salah satu hewan tersebut, kemudian kalian foto dan kalian kirimkan ke nomor WA wali kelas kalian masing-masing melalui jalur pribadi atau Japri. Baiklah, selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.